Nayib Bukele, la voz del pueblo se siente. Con corazón salvadoreño vamos juntos siempre fuertes. Di jantung Amerika Tengah, sebuah nama kini menggema ke penjuru dunia. El Salvador, negeri kecil yang dulu dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di muka bumi, kini menjadi sorotan. Dan di balik sorotan itu, berdiri sosok Nayib Bukele, presiden berdarah Palestina yang disebut-sebut sebagai presiden paling populer di dunia. Bukan kelembutan diplomasi yang membuatnya terkenal, melainkan strategi tangan besi untuk menundukkan geng kriminal yang selama puluhan tahun mencengkram negerinya. Namun langkah keras itu meninggalkan jejak lain. Kebebasan sipil yang terikis, kritik yang dibungkam, dan wajah demokrasi yang retak. Nayib Bukele, la voz del pueblo se siente. Con corazón. El Salvador, nama resminya República de El Salvador, Republik Sang Penyelamat. Negeri mungil dengan luas hanya sekitar 21.000 km persegi. Luas ini setara dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Indonesia, namun syarat dengan cerita panjang tentang peradaban, penjajahan, dan perjuangan. Ketidakstabilan politik dan ekonomi memberi ruang bagi tumbuhnya geng kriminal seperti Mara Salvatrucha atau MS-13 dan Barrio 18 yang memecah wilayah, memeras, dan menebar teror di jalanan. Bersama Honduras dan Guatemala, El Salvador kemudian dikenal sebagai salah satu wilayah paling berbahaya di dunia, meski tak ada perang terbuka. Meski begitu, El Salvador juga punya wajah lain, sebuah negeri yang terus berusaha bertahan dan membangun. Ia adalah negara paling terindustrialisasi di kawasan Amerika Tengah, dengan industri beragam, mulai dari makanan, minuman, tekstil, kimia, hingga pertanian. Uang kiriman para pekerja El Salvador di Amerika Serikat mengalir kembali ke tanah air, menjadi tulang punggung ekonomi keluarga-keluarga miskin. Meski tingkat kemiskinan masih tinggi, semangat untuk bangkit tak pernah padam. En la tierra del Cuscatlán nace un sueño de esperanza. Alam El Salvador adalah mozaik yang dramatis. Dari Cerro El Pital, puncak tertinggi setinggi 2.730 meter, mata bisa menyapu lembah hijau dan danau-danau biru yang lahir dari kawah vulkanik purba. Ada Danau Ilopango dan Coatepec, ada pula Danau Guiha dan bendungan besar di Sungai Lempa, sungai utama yang melintasi negeri dan menjadi jalur kehidupan bagi pertanian dan perdagangan. Sementara di selatan, ombak Pasifik terus berdebur, menjadi pengingat bahwa negeri kecil ini terhubung langsung dengan samudra luas, meski tak memiliki pesisir Karibia seperti tetangganya. Dan di balik luasnya hanya seukuran jempol di peta dunia, El Salvador menyimpan makna yang jauh lebih besar. Sebuah negeri yang disebut tanah berharga yang dihuni oleh manusia-manusia yang terus berjuang di antara keindahan alam, sejarah panjang, dan luka yang masih mencari penyembuhan. Nayib Bukele, presiden berdarah Palestina. Ia bukan dikenal karena kelembutan diplomasi, melainkan karena strategi tangan besi yang ia gunakan untuk menaklukkan kejahatan yang telah lama mencengkram negerinya. Langkahnya bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi membawa ketertiban, di sisi lain menggores luka pada lembaran hak asasi manusia. Namun tak bisa dipungkiri, hasilnya nyata. Tingkat kekerasan yang dahulu mencekam kini meredah. Honduras, tetangganya, bahkan terinspirasi mengikuti jejak Bukele setelah tragedi kelam pembantaian 46 tahanan perempuan. Sejak Maret 2022, ketika keadaan darurat diumumkan, jalan-jalan El Salvador dipenuhi bayang-bayang operasi militer. Lebih dari 84.000 orang ditangkap, angka yang mencengangkan dunia. Di balik angka itu terselip cerita-cerita getir, keluarga yang kehilangan, hak-hak yang diabaikan, dan tudingan bahwa keadilan terjerembab dalam jeruji besi.
con valor y confianza. Nayib, Nayib Bukele. Simbol paling kontroversial dari kebijakan Bukele adalah berdirinya CECOT, penjara raksasa yang diresmikan pada Februari 2023. Dengan daya tampung 40.000 narapidana, ia disebut sebagai benteng besi untuk menahan para pemimpin geng besar seperti Mara Salvatrucha MS-13 dan Barrio 18. Hingga Agustus 2024, lebih dari 14.500 orang telah meringkuk di dalamnya. CECOT dibangun dengan biaya 115 juta dolar, namun siapa yang membangunnya tetap misteri. Di luar negeri, beberapa politisi dan pejabat keamanan memujinya sebagai simbol ketegasan. Namun di balik dinding tebal penjara itu, cerita lain menguar. Laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika menyebut setiap narapidana hanya memiliki ruang hidup 0,60 meter persegi, ruang yang lebih mirip kurungan daripada tempat pemulihan. Begitulah wajah ganda kepemimpinan Bukele. Seorang pahlawan bagi sebagian rakyatnya, namun juga simbol kekerasan negara bagi para pengkritiknya. Popularitasnya melonjak, sementara indeks hak asasi manusia di El Salvador jatuh drastis. Bukele guía la nación con valor y confianza. Nayib, Nayib Bukele. Mari kita mengenal lebih dekat sosok Nayib Bukele. Seorang pemimpin yang kerap dipandang sebagai penyelamat, namun juga dituding sebagai tiran. Bukele lahir di San Salvador, dari rahim Olga Ortez, seorang perempuan Katolik sederhana, dan Armando Bukele Katan, pengusaha keturunan Palestina, sekaligus pemimpin komunitas Muslim di El Salvador. Di tengah keluarga besar itu, Bukele kecil tumbuh dalam kenyamanan yang tak biasa. The Guardian bahkan pernah menggambarkan masa kecilnya seperti seorang pangeran muda. Sementara banyak anak Salvador berlari di jalanan berdebu, Bukele dibesarkan di rumah yang penuh kelapangan dan fasilitas. Hidupnya jauh dari bayang-bayang kekurangan. Namun pada usia 18 tahun, ia mengambil keputusan berani, meninggalkan bangku kuliah hukum lalu menapaki jalan berbeda. Ia memilih mengelola bisnis keluarga, sebuah langkah yang kemudian menyeretnya lebih dekat pada dunia politik. Dari bisnis itulah, ia mengenal FMLN, Partai Kiri Besar Pasca Perang Saudara. Bukele sempat menangani kampanye politik mereka, dan dari sana, perlahan pintu menuju panggung kekuasaan terbuka lebar untuknya. Bukele guía la nación con valor y confianza. Tahun 2012, di usia yang baru menginjak 31 tahun, Nayib Bukele terpilih sebagai wali kota Nuevo Cuscatlán, sebuah kota kecil di pinggiran ibu kota. Dari sanalah langkah politiknya benar-benar dimulai. Ia tampil berbeda dari politisi kebanyakan, jujur mengakui bahwa dirinya lahir dalam privilege, sesuatu yang jarang diucapkan oleh para pejabat negeri itu. Harian El País bahkan menulis, kesombongannya hanya sebanding dengan ambisinya. Namun di balik sorotan itu, Bukele menawarkan gaya baru. Ia merangkul rakyat bukan lewat pidato panjang atau siaran pers resmi, melainkan lewat tatap muka langsung, unggahan di media sosial, dan komunikasi segar yang terasa dekat. Ia membangun citra sebagai pemimpin muda yang hadir di tengah masyarakat, bukan sekedar sosok di balik podium. Nayib, Nayib Bukele. La voz del pueblo se siente. 3 tahun kemudian, pada 2015, langkahnya semakin besar. Ia maju sebagai calon wali kota San Salvador, kota riuh yang penuh sejarah sekaligus tantangan. Bukele kembali menang, lalu meluncurkan proyek-proyek yang populer, memperbaiki infrastruktur, menghidupkan pusat kota, dan membuka lapangan kerja baru. Namun, di balik keberhasilan itu, badai mulai menggelayuti langkahnya. Bukele menuduh adanya korupsi di dalam partainya sendiri, FMLN. Perseteruan memuncak pada 2017 ketika dalam sebuah rapat tertutup, ia dituduh melempar apel ke arah seorang anggota partai dan menjulukinya penyihir. FMLN pun memecatnya. Dari peristiwa itu, Bukele belajar satu hal. Jalan yang ia tempuh tak lagi bisa bergantung pada partai lama. Ia mendirikan wadah politik baru, Nuevas Ideas, ide-ide baru, pada 2017.
Namun, partai ini masih terlalu muda untuk ikut serta dalam pemilu 2019. Tak ingin terhenti, Bukele lalu bergabung dengan Ghana, Aliansi Besar untuk Persatuan Nasional. Dengan dukungan media sosial, gaya kampanye yang populis, dan pesan anti korupsi yang menggetarkan hati rakyat, Nayib Bukele meretas jalan menuju kursi kepresidenan. Dan pada 3 Februari 2019, sejarah baru tercatat. Nayib Bukele, di usia 37 tahun, resmi dinobatkan sebagai presiden termuda El Salvador. Ia memenangkan hati rakyat dengan suara telak, 53%, mengalahkan dua rivalnya yang hanya meraih 31 dan 13% suara. Begitu duduk di kursi kepresidenan, Bukele tak menunggu lama. Ia bergerak cepat, meluncurkan rencana pengendalian teritorial, sebuah strategi besar untuk menumpas geng kriminal yang telah lama menebar teror. Polisi diperkuat, militer dikerahkan, penindakan diperketat, dan penjara semakin penuh sesak. Hasilnya langsung terasa. Tingkat kejahatan yang dulu membayangi jalanan El Salvador menurun drastis. Namun, keberhasilan itu tak luput dari tanda tanya. Sejumlah laporan menyebut adanya kesepakatan rahasia dengan geng demi menekan angka kekerasan. Tuduhan yang hingga kini selalu dibantah oleh Bukele. Februari 2020, El Salvador diguncang sebuah adegan dramatis yang memaku perhatian dunia. Bukele, dengan percaya diri, mengerahkan tentara bersenjata lengkap memasuki ruang Majelis Nasional. Tujuannya jelas, menekan parlemen agar menyetujui pinjaman untuk program keamanannya. Ia bahkan mengancam akan menggerakkan rakyat jika permintaan itu ditolak. Pemandangan itu menjadi titik balik ketika seorang presiden muda menunjukkan bahwa ia tak segan menundukkan institusi lain demi mengukuhkan visinya. Setahun berselang, pemilu 2021 membawa kejayaan gemilang bagi partai barunya, Nuevas Ideas. Koalisi Bukele meraih mayoritas 2/3 di parlemen, kekuatan yang memberinya keleluasaan hampir tanpa batas. Dengan itu, ia segera mencopot Jaksa Agung dan 5 hakim Mahkamah Agung, menggantinya dengan figur-figur loyalis. Kekuasaan kini terkonsentrasi di tangannya, tanpa banyak ruang untuk oposisi. Langkah-langkah mengejutkan Bukele terus menggema. Dunia tercengang ketika ia menjadikan El Salvador negara pertama yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Bagi sebagian orang, keputusan ini adalah lompatan berani menuju masa depan. Bitcoin sendiri merupakan mata uang digital yang lahir tanpa kendali bank sentral atau pemerintah manapun. Transaksinya tercatat dalam teknologi bernama blockchain, buku besar virtual yang transparan dan sulit dipalsukan. Nilainya naik turun liar, membuat sebagian pihak menyebutnya peluang emas, sementara yang lain menganggapnya bahaya. Bukele mempromosikan Bitcoin sebagai jalan baru bagi rakyatnya, sebuah harapan agar El Salvador tak lagi terikat pada dominasi dolar Amerika. Ia percaya dengan mata uang digital, investasi asing akan berdatangan dan biaya pengiriman uang dari jutaan warganya di luar negeri bisa lebih murah. Namun, keputusan ini juga menuai gelombang kritik. Lembaga Keuangan Dunia memperingatkan resiko volatilitas. Rakyat kecil kebingungan dengan teknologi baru, sementara investor global menatap dengan rasa ingin tahu bercampur cemas. Namun, langkah paling menentukan Bukele bukanlah soal mata uang digital, melainkan perang tanpa kompromi melawan geng kriminal. Pada Maret 2022, El Salvador dikejutkan oleh lonjakan pembunuhan. Bukele merespons dengan memberlakukan keadaan darurat. Sejak itu, hak-hak dasar warga seperti hak untuk didampingi pengacara, hak berserikat,
Bahkan hak untuk tahu alasan penangkapan ditangguhkan. Aparat diberi kuasa penuh untuk menahan siapa saja yang dicurigai sebagai anggota geng. Hasilnya, penangkapan massal berlangsung tanpa henti. Lebih dari 84.000 orang dijaring dalam operasi besar-besaran. Jalanan yang dulu mencekam kini jauh lebih tenang. Tetapi di balik itu, cerita tentang salah tangkap dan pelanggaran hak asasi manusia terus bermunculan. Kebijakan keras itu mencapai puncaknya pada Februari 2023 ketika Bukele meresmikan penjara raksasa yang disebut CICOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo. Penjara ini berdiri di wilayah pedesaan dengan kapasitas menampung hingga 40.000 narapidana, salah satu yang terbesar di dunia. Di balik dinding tebalnya, ribuan anggota geng besar seperti Mara Salvatrucha atau MS-13 dan Barrio 18 dikurung bersama. Hingga Agustus 2024, lebih dari 14.500 orang telah meringkuk di dalamnya. Dibangun dengan biaya fantastis sekitar $115 juta, penjara ini mendapat sorotan global. Sebagian pihak memujinya sebagai simbol ketegasan. Bahkan sejumlah politisi dari Amerika Latin dan Amerika Serikat menyebutnya langkah berani melawan kriminalitas. Namun di sisi lain, organisasi hak asasi manusia melontarkan kritik tajam. Laporan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika menyebutkan setiap tahanan hanya mendapat ruang 0,60 meter persegi, jauh dari standar kemanusiaan. Kondisi yang pengap dan penuh sesak itu membuat CICOT lebih menyerupai mesin pengekang daripada tempat pembinaan. Begitulah wajah ganda kebijakan Bukele. Bagi sebagian rakyat, ia pahlawan yang membawa rasa aman. Bagi pengkritiknya, ia adalah penguasa yang mengorbankan hak asasi demi ketertiban. Kini, di tahun 2025, El Salvador berdiri di sebuah persimpangan sejarah. Jalanan memang lebih aman dari sebelumnya. Geng-geng yang dulu menebar teror seakan menghilang. Namun, di balik ketenangan itu, kebebasan sipil terkikis, kritik dibungkam, dan wajah demokrasi mulai retak. Nayib Bukele menjelma sebuah paradoks hidup. Penyelamat atau tiran? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban waktu. Apakah ia akan dikenang sebagai pemimpin yang membebaskan rakyat dari jerat geng, atau justru sebagai sosok yang mengorbankan demokrasi demi mengokohkan kekuasaan? Sejarah memang belum menulis akhir kisah ini. Namun satu hal pasti, dunia kini menatap El Salvador, negeri kecil di jantung Amerika Tengah, sebagai laboratorium politik yang berani, kontroversial, sekaligus berbahaya. Dan di pusat panggung itu berdiri satu nama yang terus menggema, Nayib Bukele.